Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih bi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama dan utama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Jumat yang merupakan penghulu dari segala hari di setiap harinya atau pekan kita dalam hari-hari kita di dunia ini yang begitu banyak tentunya keutamaan, keberkahan, rahmat dan rezeki dari Allah yang Allah berikan juga kepada kita semua, wabil khusus di hari Jumat seperti ini. Sehingga hari-hari yang spesial seperti ini sejatinya adalah hari-hari yang kita bersyukur, berbahagia dan seperti hari rayanya kita. Hari Jumat seperti ini atau mungkin hari spesial seperti ini menjadi hari Allah untuk menghibur kita. Hari liburnya kita dari aktivitas-aktivitas sebenarnya dunia yang kita diperintahkan atau dianjurkan Nabi kita SAW untuk memperbanyak ibadah amal soleh supaya hari ini menjadi hari yang bahagia. Tapi sayangnya hari Jumat seperti ini menjadi hari yang justru malah ketika tengah hari ya, banyak kaum muslimin khususnya para lelaki ya, itu menghabiskan jam tidurnya di khutbah Jumat, sehingga banyak dari mereka tidak paham, tidak mendengar dan tidak bisa mengambil pelajaran dari khutbah Jumat yang disampaikan justru malah pada waktu yang harusnya kita mendengarkan itu. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali cara-cara tentunya kepada kita semua agar hidup kita ini menjadi hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Kalau bicara tentang kebahagiaan, maka Allah sendiri menjelaskan dalam Al-Quran ya, bahwa kita ini kalau mau bahagia atau mungkin mendapatkan kehidupan yang baik itu sebenarnya tidak repot-repot sebenarnya. Cukup beriman pada Allah ya, kemudian kita bertakwa pada Allah, itu sudah diberikan hayatun thayyibah kata Allah, jadi hidup yang baik. Kenapa ini menjadi isu yang penting Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, dan hari ini alhamdulillah saya bahagia sekali karena berkumpul dengan para Sri Kandi yang mudah-mudahan bisa melaksanakan peran estrogennya dalam kehidupan. Kenapa estrogen? Karena wanita itu adalah makhluk estrogen, makhluk yang dominasi tubuhnya itu estrogen. Estrogen itu adalah hormon kasih sayang, hormon cinta. Nanti kita akan bahas mungkin spill-spillnya sedikit seperti itu. Dan tadi Ibu Ketua Sri Kandi, mungkin kalau saya salah sebut jabatan, Ibu Farida Tamrin tadi sudah sampaikan. Dan alhamdulillah saya berbahagia sekali karena dulu saya pernah mungkin, seingat saya pernah ke PTBA ini dulu. Tapi lama sekali sudah, waktu itu kantor pusatnya kalau nggak salah di Muara Enim kalau nggak salah ya, Tanjung Muara Enim seingat saya. Dan sempat ke beberapa site-site batu bara di sana waktu itu melihat aktivitas kegiatan ya di sana. Baik jemaah sekalian, para Sri Kandi PTBA yang saya hormati, bicara tentang tadi mungkin kebahagiaan, cinta dan hidup kita ini, maka sebenarnya sinyal-sinyal bagaimana Allah memberikan petunjuk itu kepada kita semua itu sudah terlalu banyak dalam Al-Quran dan dalam kehidupan kita. Kita akan bagi beberapa bagian ya supaya nanti kita bisa mendapatkan katakanlah pesan-pesannya di situ, sehingga nanti menjadi suatu rangkaian konsep atau pemahaman yang mudah-mudahan menjadi pesan pulang buat Anda sekalian
dari apa yang saya sampaikan ini. Semoga Allah mudahkan tentunya lisan saya ini menyampaikan ini, agar apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua tentunya. Baik, kita tahu bahwa tubuh kita ini, ya jasad kita ini tidak lepas dari satu keadaan atau mungkin satu organ besarnya yang ada dalam tubuh kita ini, yaitu hati. Maka hati ini rajanya, panglimanya. Ketika dia bermasalah, maka semua bagian tubuh kita itu akan bermasalah. Bahkan lidah pun akan bermasalah. Anda yang menyukai katakanlah misalkan pecel misalkan atau gado-gado. Gado-gado itu tidak akan terasa nikmat meskipun kita beli di tempat yang sama, di tempat yang terbaik katakanlah saat hati kita sedang marah atau benci atau mungkin sedang berada pada kesedihan yang mendalam. Dia tidak akan memberikan rasa yang nikmat dan sedap sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka ibu-ibu sekalian, jemaah sekalian, emang kata kuncinya kalau kita lihat dalam syariat atau dalam konsep kesehatan secara Islam itu sendiri, memang tidak mungkin kita bisa mendapatkan jasad yang baik, jasad yang sehat, jasad yang atau tubuh yang paripurna kesehatan itu kalau seandainya sang raja itu sakit atau bermasalah. Itu poin pertamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kata-kata membuat ya cara-cara untuk membuat sang raja itu menjadi tenang, menjadi sehat, menjadi berlimpah cinta, atau mungkin berlimpah kebahagiaan. Mungkin kalau Anda melihat seseorang ya, dan seorang ini katakanlah sedang merasakan kebahagiaan atau kegembiraan yang luar biasa, atau mungkin sebelah sedang jatuh cinta, entah jatuh cinta terhadap seseorang atau jatuh cinta terhadap suatu kebaikan, jatuh cinta secara umum lah. Maka tanpa sadar kita tuh seperti terpercik ya dari keadaan hatinya tadi, sehingga kita yang awalnya katakanlah mungkin sedang tidak mood, sedang tidak apa, bahkan dengan sentuhan dari dia, mungkin dengan salaman dia atau mungkin dengan pelukan dia, ketika misalkan ada seorang wanita ya, atau laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita seperti itu Masya Allah tabarakallahnya, orang yang berdekatan bahkan dengan orang seperti itu, apalagi sampai bersentuhan, itu akan merasakan getaran-getaran perasaan kebahagiaan atau cinta dari orang tadi. Nah, sebagaimana itulah kalau kita mendengar kisah para sahabat itu ya. Jadi mereka tuh berdekatan dengan Rasulullah SAW itu sudah merupakan kebahagiaan buat mereka. Dekat sama beliau itu sudah merupakan atau membuat mereka tuh seperti berbunga-bunga setiap hari ya. Nah, tapi kita tahu bahwa Rasulullah adalah manusia, dan kita tahu bahwa ketika Rasulullah SAW wafat itu ya, sekelas imannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja denial ya, dia tidak bisa menerima bahwa Nabi SAW itu wafat ya. Jadi Masya Allah ya, segitu cintanya mereka dengan manusia terbaik dan termulia, karena manusia ini Rasulullah SAW artinya orang yang hidupnya penuh dengan cinta, orang yang hidupnya penuh dengan kasih sayang. Bahkan beberapa riwayat juga menyampaikan atau kita bisa mendengar betapa besar kasih sayang Nabi kita alaihi salatu wassalam itu, sampai akhirnya ketika seekor unta sedang menggerung gitu ya, mungkin bahasa unta itu Nabi tanya, ini unta siapa? Kata Nabi SAW, ini unta si fulan. Kasih tahu sama dia, ini unta ini sedang mengeluh, kata dia. Kata Rasulullah SAW, bahwa dia sudah berapa hari nggak diberi makan, kata Nabi SAW. Itu bahasa cinta sebenarnya ya. Jadi Anda bayangkan kalau seandainya kita ya, hidup kita Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, itu berlimpah dengan perasaan seperti itu. Jadi hidup kita itu akan, hari-hari itu akan penuh dengan, katakanlah mungkin bahasa itu berbunga-bunga gitu kan. Hidup kita akan penuh dengan cinta. Tapi apakah di situ kita tidak ada kesedihan? Pasti ada. Kita pasti akan melewati stasiun-stasiun itu. Stasiun kesedihan kita akan lewati, stasiun takut kita akan lewati, stasiun apalagi kemarahan kita akan lewati. Tapi semua stasiun-stasiun itu kita nggak berhenti di situ, kita cuma lewat saja. Karena Allah Subhanahu wa taala pengennya kita hidup di dunia ini ngapain? Ya bahagia. Allah pengen kita hidup di dunia ini bahagia dan baik. Itu kunci di situ.
Jadi kalau kita ditanya, atau mungkin saya ditanya, atau mungkin kita bertanya kepada ahli ilmu yang paham syariat lebih dalam lagi, maka agama yang Allah, atau mungkin perintah-perintah Allah dalam Al-Quran ini, Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, kuncinya atau mungkin tujuannya cuma dua. Yang pertama itu membuat kita menjadi baik, yang kedua membuat kita jadi bahagia. Maka dalam setiap aktivitas syariat itu, ya, itu pasti terkandung makna kebahagiaan. Mungkin saya agak susah menerjemahkan ini dengan bahasa harian kita, karena banyak orang yang sudah mulai kehilangan rasa dalam ibadahnya. Tapi gini aja biar gampang. Anda yang sudah pernah umroh ya, atau mungkin kita ada seorang yang sudah pernah umroh, tanyalah pada orang yang sudah umroh itu, dengan segala macam kesusahan dia berangkat umroh, mengumpulkan uang, katakanlah mungkin dia nggak semudah itu mendapatkan uang, dengan bersusah payah di sana, ya, tengah malam, berdesak-desakan. Tanyalah pada orang-orang kayak begitu, apakah mereka itu pengen lagi untuk melaksanakan umroh? Maka 1000% atau 100.000% atau 1.000.000% mereka pasti pengen lagi berangkat umroh. Kenapa? Karena memang ada kebahagiaan di situ, ada cinta yang mereka rasakan dari ibadah tersebut kepada Allah, yang meskipun harus berlelah-lelah. Ini level cintanya di atas level cinta biasa. Kenapa di atas level cinta biasa? Karena sesungguhnya kalau kita bicara level cinta biasa, ya kita pengennya nyaman-nyaman terus gitu kan. Kita pengennya itu senang-senang terus. Tapi kalau sudah masuk pada bab tentang bagaimana kita merawat hati, menjaga hati, mendidik hati, maka kesusahan pun sebenarnya adalah caranya Allah untuk membuat kita bahagia. Kesusahan, ya itu mungkin naik level mungkin kalau bahasa saya dalam hal ini. Jadi bahkan Bapak Ibu sekalian, beberapa syariat itu sudah jelas-jelas dideklarasi sama Nabi atau dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai mungkin bahasa mudahnya itu ekstasinya kita, ya. Ekstasinya itu merasa ya berbunga-bunga lah kita tuh dengan sesuatu, sehingga kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa itu karena ada cinta di situ. Bagaimana caranya, atau bagaimana saya menerjemahkan kalimat ini menjadi bahasa yang gampang dicerna? Kita bahas syariat nanti baru masuk ke yang lain. Jadi gini, waktu Nabi SAW Isra Mi'raj, ya kita tahu bahwa puncak Isra Mi'raj itu kan ketika Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Maka di situ pasti ada kenikmatan. Anda katakanlah misal nih, ibu-ibu sekalian, katakanlah Anda ya sedang rindu sekali, katakanlah mungkin dengan Ibu Farida, katakanlah sebagai ketua Saikandi di sini. Anda disampaikan bahwa rumah Ibu Farida itu di sini segala macam, rumahnya begini-begini segala macam, dan rumahnya itu ada sungainya misalkan gitu kan, ada pohonnya, ada kebun buahnya misal kayak begitu, ya. Lalu pergilah Anda ke rumah tersebut dengan menikmati pemandangan yang ada pada rumahnya Ibu Farida tadi misalkan. Tapi qadarullah akhirnya Anda nggak ketemu sama Ibu Farida. Saya yakin mungkin cuma 10% kebahagiaan yang Anda rasakan dengan menikmati pemandangan atau mungkin keadaan di rumah Ibu Farida tadi misal, ya. Sisanya gimana? Ya kecewa gitu loh. Kenapa nggak ketemu sama Ibu Faridanya? Kadang-kadang kayak begitu. Jadi Masya Allah, begitu pula dengan kebahagiaan seseorang itu, ya. Ketika dia berada dalam surga, maka justru malah kebahagiaan tertingginya itu justru malah bukan ketika dia menikmati keindahan dan kemewahan surga tadi. Tapi justru malah ketika Allah memberikan kesempatan mereka, para penghuni surga tadi, untuk menatap wajah Allah, melihat Allah secara langsung sebagaimana kita melihat bulan purnama di pertengahan bulan. Itu janji Allah dalam hadis Nabi SAW. Jadi ketika itu kan berarti kan kebahagiaan itu adalah kebahagiaan tertinggi adalah ketika kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bicara pada penghuni. Jadi bahagia itu pasti berlimpah cinta, pasti berlimpah rindu, pasti berlimpah segala perasaan yang kita inginkan atau mungkin rasakan dalam dada itu bergemuruh luar biasa, sehingga subhanallah ya, kita tuh merasakan suatu kenyamanan yang luar biasa dengan perasaan tadi. Nah, Nabi SAW, kalau kita belajar dari kisah Isra Mi'raj Nabi SAW, bahwa kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu puncak dari perjalanan mulia itu adalah ketika Nabi melihat Allah, gitu. Ketika Nabi melihat Allah, melihat ya, terlepas dari mungkin pakai tabir atau tidak, kita bahas mudahnya melihat saja.
Nabi bertemu dengan Allah, melihat Allah, katakanlah kayak begitu. Nah, jamaah sekalian, itu menjadi sebuah kebahagiaan buat Nabi. Kenapa? Dengan kondisi Nabi yang sedang diberikan ujian ya oleh Allah, Khadijah meninggal, Abu Talib, kemudian segala macam ujian-ujian Nabi rasakan. Nabi SAW diberikan hiburan oleh Allah berupa menatap atau bertemu langsung dengan Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Makanya Nabi bahagia. Lalu yang menariknya, kalau kita lihat jamaah sekalian, setelah Nabi SAW itu bahagia, apa yang sebenarnya kita mendapatkan pesan di situ? Kita tahu bahwa perintah yang didapatkan Nabi alaihissalam ketika Isra Mi'raj itu adalah Nabi kan diberikan perintah sholat. Jadi habis Nabi menatap, katakanlah bertemu dengan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan atau memberikan perintah kepada Nabi SAW berupa sholat. Jadi sholat itu seperti caranya Allah untuk katakanlah kita merasakan kebahagiaan seperti kebahagiaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah. Nah itu bahagia. Maka dalam sholat itu ada apa? Ada kebahagiaan, ada cinta, ada ekstasi. Kenapa saya katakan ada ekstasi? Karena Nabi pun jelaskan dalam bahasa Nabi tentunya. Nabi mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Kata Nabi, sholat itu mi'raj. Mi'raj itu diterbang gitu loh, diperjalan, dinaikkan gitu kan, diangkat. Jadi kita tuh merasakan sebuah keekstasian yang luar biasa ya ketika kita melakukan ibadah itu ya. Jadi sholat itu salah satu caranya kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Makanya subhanallah ya, kalau kita lihat jamaah sekalian, salah satu syariat itu atau sholat lah lebih khususnya adalah salah satu cara Nabi untuk memperbaiki moodnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Memperbaiki mood. Loh kok bisa? Bisa lah. Karena semua urusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau beliau sedang ada masalah, ujian, bingung mau ngapain, maka yang beliau bekerjakan adalah beliau berwudu karena sholat. Ya. Itu yang mereka kerjakan. Sehingga sholat itu menjadi sarana sang hamba untuk katakanlah berkhalwat ya dengan Robnya, dengan bacaan-bacaan punya. Jadi kalau ditanya sholat itu isinya apa? Ya doa kan. Isi sholat itu kan doa, pujian. Kepada siapa? Kepada Allah. Dari mulai kapan? Dari mulai takbiratul ihram. Ya Allahu Akbar gitu kan. Karena habis itu kita membaca doa istiftah. Ya. Kemudian habis itu kita ngapain? Kita langsung berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk apa? Dalam bentuk dialog langsung yang Nabi jelaskan itu ketika seorang mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hambaku memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku memujiku. Jadi seperti ada dialog di situ. Jadi sesungguhnya kalau kita bicara tentang kebahagiaan, kita bicara tentang cinta, ya, maka media yang paling baik kita untuk menumpahkan itu dalam kehidupan kita adalah sholat. Ya. Makanya Nabi dalam sebuah riwayat yang lain menyebutkan kepada Bilal, ya, waktu itu saya dalam sebuah perang, ya, kata Nabi SAW, ya Bilal arihna bis sholat, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi kesibukan dunia kita nih seperti orang yang pembalap Formula 1 terus motor gitu kan. Kapan istirahatnya dia? Ketika dia pit stop, ya, pit stop. Nah, kesibukan atau keadaan dunia yang luar biasa makin cepat ya, perputaran ini segala macam itu sebenarnya cara Allah untuk menarik kita dalam dalam putaran tadi itu, ditarik kita melalui sholat tadi, sehingga di situ seperti dicas lagi ya. Di situ kita merasa damai lagi, bahagia lagi, berlimpah cinta lagi, dan jadi semangat lagi, kayak begitu. Maka ya lagi-lagi ya, kalau kita bicara tentang bagaimana kita terus dengan usia yang bertambah ya, dengan keadaan hati yang mungkin atau menghadapi keadaan dunia yang semakin hari katakanlah semakin bikin pusing kita ya, salah satu cara yang kita bisa lakukan adalah dengan cara kita rihlah dengan sholat tadi. Apa yang kita dapatkan? Pasti akan, kalau benar niatnya tulus karena Allah, pasti dia akan dapat bahagia. Kalau benar tulus karena Allah, pasti dia akan mendapatkan cinta di situ. Jadi kalau kita bicara
tentang ya mungkin apa namanya ya, ibu-ibu sekalian, kita semua yang bertambah usia kita, maka salah satu yang harusnya kita perbanyak katakanlah di usia-usia apa ya, mungkin sebagian sudah ada 40 gitu kan, itu tuh ya ada memperbanyak sholat sunnah, terutama salat jadi, dan meningkatkan kualitas sholat yang ada. Sehingga di situ akan muncul suatu kebahagiaan, kita munculkan atau mungkin kita akan mendapatkan cinta di situ, sehingga setiap bacaan atau gerakan sholat itu jamaah sekalian, kita merasakan ketenangan di situ, kita merasakan kebahagiaan, kita merasakan cinta di situ ya. Nanti coba deh gini, sebelum Anda sholat misalkan ya, sebelum Anda sholat, Anda diam dulu. Ketika kita mau sholat kita diam dulu sebentar, sambil ngomong sama Allah, mungkin dengan lisan, mungkin dengan hati kita, dalam hati kita, sampai kita mengatakan, ya Allah, terima kasih Engkau memberikan kesempatan aku untuk sholat sekarang, gitu kan? Karena memang kita mustahil Allah tidak berkehendak kita sholat pada waktu tertentu, ya. Terus kita mengatakan kita sholat karena kita punya kaki, kita punya tangan, kita punya apa? Bukan. Karena Allah yang berkehendak kita sholat pada jam itu, waktu itu. Itu yang pertama. Ngomong sama Allah dulu, sehingga sholat itu lebih berasa. Sholat itu katakanlah lebih penuh dengan cinta. Sholat itu penuh dengan perasaan berbunga-bunga, sehingga mulai dari takbiratul ihram itu kita merasakan satu kedamaian gitu ya, kita merasakan satu kebahagiaan, keceriaan yang sangat berlimpah dalam hati kita dari sholat itu saja ya. Makanya sekali lagi sampaikan, Nabi itu kalau ada masalah atau hatinya nggak nyaman, maka Nabi SAW pasti langsung ambil berwudu, kemudian beliau sholat 2 rakaat sebagai bentuk katakanlah beliau menyerahkan kembali ya diri beliau, hati beliau kepada Allah Subhanahu dengan ibadah tadi. Nah, itu contohnya. Jadi berarti bagaimana caranya kita meningkatkan kebahagiaan dalam diri kita, meningkatkan dosis cinta kita dalam hati ini supaya sang raja itu sehat terus menerus. Salah satunya sholat, tapi yang lain juga banyak sebenarnya. Saking banyaknya peluang dalam Islami, dalam syariat ini yang kalau seandainya kita kerjakan, maka nyaris boleh dikatakan hidup kita itu tidak seharusnya, mungkin bahasa itu life is too short to be unhappy gitu loh. Hidup itu terlalu singkat kalau dibikin nggak bahagia. Apa yang mau nggak dia bahagiain gitu loh. Kita diberikan perintah sholat. Bahkan saya ada baca beberapa riwayat itu, para sahabat itu ketika mereka sedang berdinas, katakanlah berjaga di medan perang jihad itu saking luar biasanya menjaga ya atau menikmati Quran, katakanlah dalam riwayat ini disebutkan itu dia membiarkan dirinya itu ketika ada temannya lagi tidur, dia berjaga-jaga. Kemudian beliau, saya lupa, ada 2 orang sahabat itu kisahnya masyhur sekali. Dia dipanah gitu kan, dipanah itu akhirnya teman itu dibiarkan sama dia tidur, dia akhirnya berdiri dan sholat saat itu, sehingga saya dalam keadaan badannya, punggungnya, sehingga saya itu tertancap panah yang dia katakan setelah sahabatnya itu bangun, kenapa kau tak bangunkan? Aku nggak mau mengganggu atau merusak kenikmatan aku sedang membaca Quran dalam sholat ini dengan membangunkanmu tadi, sehingga aku mau menikmati terus. Dicabutnya panah tadi, sholat lagi, sampai kayak begitu kenikmatan yang mereka rasakan ya. Nah kita ini kan ya jujurlinya kan banyak hilang rasa-rasa itu. Sholatnya ya nggak ada rasa, tilawahnya nggak ada rasa, baca Qurannya nggak ada rasa, semua hampir-hampir nggak ada rasa. Ya masih syukur kita diberikan privilege ya mungkin oleh Allah, sehingga nggak ada rasa pun nggak apa-apa, tapi tetap dapat pahala gitu kan, Masya Allah. Tapi yang sebenarnya justru malah kenikmatan itu akan kita sangat bisa rasakan, ibu sekalian, ketika mulai ada rasa di situ. Jadi dan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariat-syariatnya ini memberikan banyak sekali peluang-peluang kepada kita untuk apa? Untuk hidup berlimpah cinta, untuk hidup berlimpah kebahagiaan, untuk hidup berlimpah ketenangan, gitu loh. Banyak sekali caranya, ya. Bahkan saya pernah diceritakan oleh seorang guru saya, beliau mengatakan bahwa ketika dia mendapatkan seorang pemabuk yang merasakan katakanlah kebahagiaan versi pemabuk tadi itu, sang guru tadi menyatakan atau kisahnya itu gurunya beliau ya, ngomong sama si pemabuk tadi, maukah engkau, kata beliau, maukah engkau aku ajarkan ya
cara untuk bisa merasakan apa mungkin perasaan apa orang mabuk itu kan pengen merasakan perasaan tenang apalah gitu segala macam lah, saya nggak tahu juga apa tuh namanya, dengan cara tapi tidak dengan minum alkohol, ya. Emang akhirnya diajarin sama beliau dengan cara apa? Dengan cara zikir. Cuman saya nggak tahu metodenya kayak apa sampai dia bisa merasakan kenikmatan seperti orang mabuk gitu kan. Jadi ketika tadi bicara tentang sahabat yang tadi itu dipanah, kemudian dia sholat, kemudian dia mencabut cedera panahnya dan membiarkan temannya tertidur, ya, itu orang mabuk sebenarnya. Tapi mabuk pada konteks cinta yang berlimpah luar biasa terhadap agama, terhadap syariat, yang akhirnya membuat dia itu melupakan hal-hal di luar itu semua sambil menikmati katakanlah jamuan, ya, jamuan syariat yang Allah berikan kepada dia melalui sholat, melalui tilawah. Nah, makanya kalau sering saya sampaikan di beberapa ya kajian, yuk kita minta gitu ke Allah agar sholat kita tuh diberi kenikmatan, tilawah kita tuh diberi kenikmatan. Kalau sudah nikmat pasti bahagia. Kalau sudah bahagia pasti kita berlimpah cinta di situ. Kalau udah cinta pasti temanya adalah rindu, ya. Temanya itu atau anu selanjutnya adalah rindu. Jadi orang-orang yang kayak begitu ya merasakan bahagia, cinta, rindu tadi itu pasti akan kangen gitu loh. Makanya saya sering sampaikan gitu kan di beberapa kajian belakangan, saya katakan salah satu yang kita harus minta kepada Allah itu adalah, ya Allah jadikan aku jatuh cinta kepada Engkau tiap hari. Gitu. Ya Allah jadikan aku jatuh cinta kepadamu setiap hari. Maksudnya seperti apa? Kita jatuh cinta pada Allah itu dalam bentuk apa? Jatuh cinta kepada semua apa ya? Semua hal yang ditetapkan Allah atau diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat kita itu tiap hari itu berbunga-bunga. Sholat berbunga-bunga, tilawah berbunga-bunga, gitu loh. Jadi katakanlah kayak begini nih, yang laki-laki kan nanti sholat Jumat nih siang, yang perempuan yang sholat zuhur katakanlah begitu. Jadi ya Allah, kita ngomong gitu kan sama diri kita, ya Allah, senang banget ini nanti siang ketemu Engkau gitu. Kayak orang senang, orang jatuh cinta yang mau ketemu dengan kekasihnya gitu. Ya Allah, nanti siang aku bisa banyak ngobrol sama Engkau di sholat gitu kan. Ya Allah, aku nanti mau, jadi aku mau baca Quran nanti, mau ngobrol dengan Engkau. Jadi akhirnya itu terjadi dialog-dialog antara hatinya ya atau mungkin lisannya kepada pemiliknya, itu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Orang udah kayak begitu, kira-kira gini lah, Anda ketemu dengan orang yang mabuk cinta, orang sedang kasmaran, itu tuh itulah kan kalau mungkin lagu-lagu zaman dahulu kala apa mungkin sekarang masih ada tuh, kalau orang jatuh cinta itu kan jatuh cinta berjuta rasanya gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya kayak orang nggak bisa dinasehati gitu loh. Kayak begitulah ya. Jatuh cinta berjuta rasanya, gitu lagunya kan. Sehingga orang-orang kayak begitu tuh hidup dalam apa ya? Hidup dalam sebuah perasaan yang begitu menggelora. Dia tadi berbunga-bunga, bahkan apa namanya? Rindu terus bertemu dengan yang dia cintai, dan dia mengutamakan. Jadi orang yang cinta dengan sesuatu atau seseorang atau ya seorang itu pasti akan mengutamakan yang dicintainya. Itu hukum itunya, hukum dasarnya. Jadi ketika seseorang itu mencintai orang lain atau sesuatu atau seorang kata itu kan, maka dia pasti akan lebih mengutamakan yang dicintainya. Seorang ibu yang mencintai anaknya, dia pasti akan memberikan ya makanan ya atau hal-hal yang menjadi kebutuhan dari sang anak tadi itu lebih baik daripada bahkan dirinya sendiri. Bahkan kalau anak itu sakit misalkan, ibu itu sampai mengatakan kalau bisa pindahin aja sakitmu tuh ke aku gitu loh. Kan kayak begitu cinta itu. Ya. Maka sama juga kalau kita membahas tentang diri kita ya. Seiring dengan pertambahan mungkin umur, usia, justru malah yang kita perlu lebih perbanyak lagi masukkan dalam hati kita itu bukan hal-hal yang sifatnya kecintaan terhadap kecintaan semu gitu kan, kecintaan semu yang sifatnya cuma bertahan berapa lama lah gitu loh.
Ya contohnya seperti apa sih gitu kan? Ya pengen beli mobil, boleh nggak boleh gitu kan? Tapi terlalu berlebihan dengan mobil itu sehingga atau cintanya luar biasa kepada mobil itu sehingga mobilnya jadi berhala-berhala tanda kutip kayak gitu. Misal, ya. Atau cinta banget dengan tas gitu kan? Cinta banget dengan tas kan biasanya gitu. Kalau disebutin tas maka senyum-senyum deh ibu-ibu. Misal ya, tas atau baju, beli jilbab 5 juta gitu sekarang. Jilbab 5 juta gitu kan. Baju gitulah. Tapi itu tidak apa-apa kalau dikaitkan sama ibadah, nggak apa-apa. Makanya saya pernah mendapatkan cerita dari guru saya, ada seorang syekh di Maroko itu. Lihatnya, ada seorang syekh itu di Maroko disebutkan, dia itu kalau ngisi kajian, dia ngisi kajiannya itu pakai jubah yang harganya 700 juta. Tapi bukan dari kasih orang, duit dari dia sendiri. Ya, duit dia sendiri. Saya sampai tanya ke teman gitu kan, emang ada baju harga segitu? Saya bilang gitu kan. Ya, kadang saya mikirnya kelas saya mah nggak kepikiran gitu kan. Tapi dia katakan ada, bahkan miliar pun ada gitu kan, yang baju-baju kayak gitu. Namun ya, pada konteks katakanlah misalnya ya, pada konteks misalkan itu digunakan untuk syariat misalkan, itu nggak ada masalah. Ya, nggak masalah sebenarnya. Jadi Anda misalkan pengen sholat dengan menggunakan baju terbaik yang harganya 10 juta, boleh nggak? Boleh aja. Asal nih ada itunya ya. Asal memang kita tidak berlebih-lebihan dalam hal-hal yang lain yang akhirnya katakanlah yang kita keluarkan untuk diri kita, katakanlah untuk kebutuhan memuaskan selera kita tadi itu tuh masih jauh lebih sedikit daripada yang kita keluarkan di jalan Allah. Makanya bab tentang zuhud itu bukan kita meninggalkan dunia, bukan. Kita tetap senang dengan dunia ini gitu. Sebatas akhirnya dunia itu membuat ibadah kita itu menjadi lebih baik gitu loh. Jadi apa yang Allah berikan ke kita itu kita pakai seperlunya ya. Lebih banyaknya itu kita pakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nah gini, Allah menegur kita, ya ini teguran Allah di surat Ali Imran itu kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimman tuhibbun. Kau tuh tidak akan beriman secara sempurna kata Allah kalau seandainya engkau tidak menginfakkan apa yang paling engkau cintai. Kita dengar ayat ini kan biasa aja. Biasa aja. Kamu tidak akan beriman kata Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu, ya, sampai engkau menginfakkan apa yang paling engkau cintai. Itu sahabat-sahabat Nabi kita SAW, Nabi SAW itu kalau mendengar ayat itu tuh mereka mikir kira-kira apa yang harus saya kerjakan ketika ayat ini turun gitu loh. Itu sense-nya mereka tuh jalannya luar biasa. Sehingga beberapa atau riwayat menyebutkan salah satu sahabat ketika ayat itu muncul, apa yang mereka kerjakan? Mereka sedekahkan, mereka wakafkan kebun kurmanya. Ya, jadi ini hari Jumat nih. Saya ngetes saja kalau mau ngetes cintanya kita pada Allah hari ini kan mumpung Jumat. Ya, Anda sudah dengar ayatnya kan? Misal nih, hari ini tuh Anda lagi mikir apa ya? Bukan mikir sih. Ada sesuatu yang Anda tuh senang banget dipakai gitu kan. Sehingga itu tuh membuat seperti ya ini bahaya kayak begini, ada kecintaan terhadap sesuatu itu kan nggak bagus gitu kan. Saya sendiri pernah sering ya. Contoh nih, saya pernah beli satu headphone gitu ya. Ini hal sederhana ya. Headphone tuh kalau didengar tuh enak banget gitu kan ya. Harganya lumayan lah gitu kan. Ya bener-bener bagus lah kualitasnya. Senang banget saya pakai pokoknya. Meskipun secara kesehatan nggak bagus-bagus juga karena radiasi kan Bluetooth. Akhirnya apa yang saya kerjakan sama headphone itu ya suatu hari, dan saya cinta banget, ada satu parfum saya beli kecil, cuman parfum itu enak sekali ya dan harganya lumayan juga gitu kan, subhanallah. Saya senang banget dengan itu. Pokoknya saya bawa tuh parfum, saya bawa headphone tuh, saya bawa dengerin tilawah, saya pakai terus gitu kan kalau nggak bisa saya dengarkan secara langsung gitu. Nah, satu hari tiba-tiba gitu kan, seperti ada ilham aja masuk hati gitu kan. Wah, ini kayaknya saya harus kasih ke orang nih benda nih, saya bilang. Beneran saya kasih ke seorang ustadz. Saat ngambilnya saya bilang, apa nih? Dibilang kan ya earphone lah gitu kan. Bilang, coba pakai sama dia. Masya Allah, dibilang suaranya asik banget. Dia bilang, ya itu saya lagi seneng banget, lagi seneng-senengnya sama si benda, saya bilang gitu kan.
Sehingga ya udah saya kasih aja ke antum gitu kan. Terus saya kasih lagi sama dia parfum yang saya suka. Itu dia buka parfum itu kan ya parfum kayak biang gitulah. Tapi enak banget gitu kan. Nyenengin aja dengan mencium aroma parfum tadi ya. Jadi ketika saya lakukan itu tuh yang saya dapatkan apa? Nah, ketika Anda tidak atau kita tidak menduakan cinta kita kepada Allah dengan mencintai di luar itu secara berlebihan, pasti akan Allah tambahkan kebahagiaan itu, pasti Allah tambahkan cinta itu, pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik ya, yang kita berikan kepada orang tadi atau tadi barang kita paling cinta. Itu contohnya kayak begitu. Maka Allah tuh cemburu. Jadi kalau ngomong tentang cinta, pasti kita akan ngomong tentang cemburu. Berarti Allah tuh cemburunya kapan? Kalau Allah diduakan. Kalau Allah diduakan. Allah nggak mendiduakan. Ya. Bagaimana cara kita menduakan Allah itu? Seakan-akan, contoh ini paling gampang, seakan-akan Allah tuh nggak ada. Sehingga sang manusia atau sang hamba tadi begitu gampang bermaksiat. Allah itu diduakan dengan seperti apa caranya? Seakan-akan hidupnya si hamba itu nggak diatur, nggak dikendalikan, atau mungkin nggak diurus sama Allah, sehingga Allah itu seperti diduakan gitu lah. Itu Allah nggak suka kayak begitu. Jadi cinta itu pasti akan menimbulkan kecemburuan. Ya makanya kalau kita baca tentang hadis riwayat tentang cemburunya Allah tuh punya cemburu terhadap hambanya. Saat kapan? Saat sang hamba maksiat, seakan-akan bahwa dia tuh nggak punya Tuhan atau Tuhan tuh nggak lihat, itu tuh Allah cemburu tuh. Ya. Dan cemburu itu bagian dari cinta sebenarnya. Maka kalau Allah nggak cinta, nggak sayang dengan kita, nggak mungkin kita udah diciptakan kayak begini gitu. Saya kadang-kadang ngebayang aja, salah letak saja DNA kita itu, transkripsi itu hidung di sini, kepala ke telinga di sini. Coba bayangin ya. Ini kita sanurihim ayatina fil afaq, kata Allah. Fi anfusihim hatta yatabayyana lahum. Jadi kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, kata Allah, sehingga jelaslah bahwa Quran itu benar. Coba mandang mata, kebayang nggak tiba-tiba mata tuh di pipi, mata tuh di sini. Kita aja nggak bisa ngurus itu kan, ya. Kita aja nggak bisa ngurus. Kenapa nggak ngurus? Si bapak yang katakanlah misalkan ya membuahin sang istrinya, katakanlah kayak begitu, itu nggak ada kuasa apa-apa, cuman sekedar menumpahkan spermanya ke dalam rahim istrinya. Habis itu di mana? Berjalan itu proses itu. Tiba-tiba jadi mata, tiba-tiba jadi hidung, tiba-tiba ada paru segala macam. Nggak ada kuasa kita. Ya. Sehingga konyol banget gitu loh. Kalau seandainya sang hamba itu nggak menunjukkan ekspresi cintanya dan malah justru sering menduakan dan membuat Allah itu cemburu. Marahlah Allah gitu kan. Allah nggak suka diduakan. Ya, itu bab tentang kita. Makanya apa? Ikhlaskan niat ketika beribadah, beramal soleh memang semata-mata karena Allah, baru ada kebahagiaan di situ. Ya. Jadi kalau ditanya berarti seiring dengan pertambahan usia ini ya, kalau saya tanya atau mungkin kita coba tadabbur sedikit, yang sudah mungkin umurnya sudah cukup panjang diberikan kontrak di dunia ini, sebenarnya itu tuh sebenarnya sign bahwa mbok ya jangan terlalu banyak mengerjakan hal-hal yang akhirnya cintamu, hubunganmu tuh sama Allah berupa iman, hati dan segala macam itu berkurang. Makanya sebenarnya kalau saya boleh sarankan ya, tadi kan ada soal doa yang saya baca itu di dalam surat Al-Ahqaf, seingat saya itu, Rabbi auzidni asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Itu kan doa yang memang disunahkan dibaca setiap hari ketika orang sudah umurnya 40 tahun ya. Rabbi auzidni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'amal shalihan tardahu asli fi dzurriyyati inni tubtu ilayya wa inni minal muslimin. Ya. Itu doa yang diajarkan Nabi SAW, atau bukan diajarkan, disampaikan Allah dalam Al-Quran untuk dibaca orang-orang yang sudah 40 tahun ke atas. Supaya apa? Kita tuh lebih banyak bersyukur. Ya, berarti di bab makanan gimana? Di bab makanan, bentuk kecintaan makan, katakanlah seorang hamba terhadap makanan itu, bentuk kecintaannya tertinggi terhadap makanan apa? Dia nggak makan, alias puasa. Gitu kan. Paham ya? Jadi,
Harusnya ketika semakin usia bertambah, makannya dikurangi, puasanya dibanyakin, nah gitu. Kan gitu. Sehingga apa? Dia akan slowing down aging. Ya, puasa katakanlah misalkan bentuk cintanya Allah kepada kita, atau bentuk katakanlah bukti cintanya kita pada Allah untuk meninggalkan makanan. Jadi kalau kita diperintahkan meninggalkan sesuatu yang haram, makanan yang haram kita kerjakan, itu biasa. Jelas kita nggak mau kan? Tapi pertanyaannya, sekarang kita diperintahkan atau kita meninggalkan sesuatu yang halal gitu kan? Orang kan nggak puasa, yang nggak dimakan pada saat puasa itu kan makanan halal semua. Tapi dia lakukan itu gitu kan? Makanya saking luar biasanya perasaan sang hamba ketika mengerjakan puasa tadi, katakanlah entah itu puasa wajib, Ramadan, atau puasa-puasa sunnah, apa yang terjadi? Sampai Allah rahasiakan pahala puasa. Coba carilah hadis, carilah nas ya yang menjelaskan apakah ada disebutkan berapa ganjaran pahala puasa. Nggak ada loh. Kenapa? Karena orang yang berani dan mau melakukan atau menahan dirinya untuk tidak makan yang halal ya, dan dilakukan karena yang dia cintai, yaitu Robnya, yaitu Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, ya pasti senang lah yang pasti senang gitu kan yang kita lakukan untuk si zat itu gitu kan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Jadi Anda bayangin gitu kan, kalau ini tuh kita, mungkin bahasa saya itu kita apply, kita pasang cinta tadi itu yang kita kerjakan, entah itu dari puasa, entah itu dari sholat, ke semua ibadah kita. Percayalah saya, hidup Anda kita akan bahagia. Makanya saya kadang-kadang heran, kenapa zaman sekarang itu, kenapa ada penyakit ini, kenapa ada penyakit itu? Kok tiba-tiba ada merajalela di mana-mana, orang kena depresi, orang kena overthinking, orang kena anxiety. Tapi akhirnya mereka tidak sadar. Bahkan ada seorang dalam postingan saya itu, dia bilang begini, dok, dia bilang begini ya, dalam pertanyaan itu kan, dia katakan, dokter mohon maaf, ada yang mengatakan bahwa, contoh nih ya, mental illness itu tidak ada hubungan sama Allah. Saya bilang, subhanallah, ini orang tidak paham konsep gitu loh, secara syariat. Mental illness nggak ada hubungan sama Allah, mustahil. Mustahil. Gitu loh. Bukan saya mengatakan mental illness itu nggak ada, penyakit yang tidak ada. Oke lah, kita anggap ada lah kayak begitu. Cuman mustahil diri kita ini tidak berhubungan sama atau tidak bisa dihubungkan dengan Robnya kita, mustahil. Kalau saya sih begitu. Kenapa? Orang dia terkoneksi semua. Apalagi si jasad-jasad tadi itu, katakanlah si jasad atau tubuh kita itu melakukan sesuatu itu karena cinta, karena rasa syukur. Contoh nih, Allah memuji, lihat, Allah memuji seseorang yang minum atau makan, dan Allah seneng banget sama orang itu gitu loh. Yang habis dia makan, Bismillahirrahmanirrahim, makan. Terus habis makan tuh dipuji Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih sudah ngasih makanan buat saya gitu. Untuk Allah senang banget sama orang itu. Artinya kan yang dia makan itu karena katakanlah niat dia karena Allah, bentuk cinta daripada Allah, dan dia bersyukur dengan itu, akhirnya hidupnya kan berlimpah dengan itu. Ya cinta tadi, kebahagiaan tadi, ketenangan tadi, keceriaan, seterusnya kayak begitu. Jadi ya jujurlinya itu kadang-kadang saya bingung aja. Kok ada penyakit kayak begini begitu gitu. Harus itu selesai. Contoh nih, kata Allah kan, kata Allah nih, allazina tatma'innu qulubuhum bizikrillah, kata Allah. Ala bizikrillah tatma'innu qulub. Kata Allah tuh, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati itu tenang. Lah gimana mau dapat tenang gitu loh? Ngingat Allah jarang, ngobrol sama Allah jarang, ya, dialog sama Allah jarang, syariat nggak dinikmati, sholat nggak dinikmati, nggak ada cinta, cuman sekedar gerakan-gerakan doang, ya. Gimana mau dapat bahagia, mau dapat cinta di situ? Sehingga apa? Akhirnya ketika sang raja ini merana, ini lihat, ketika sang raja itu merana dan sakit, Bapak Ibu sekalian, maka korbannya adalah, siapa korbannya? Organ. Paham ya? Maka korbannya adalah organ. Maksudnya gimana? Ya organ tubuhnya. Jadi kan ini sang raja itu kolbu tadi kan, dia nggak sehat nih.
Kalau raja nggak sehat, kata Nabi kan iza solahat solaha jasada kullu, kata Nabi. Kan gitu. Kalau rajanya baik, baiklah semua. Kalau rajanya sakit, sakitlah semua. Maka kalau saya melihat fenomena zaman sekarang, gitu, banyaknya toko-toko ya yang menjual, bukan toko lah, kedai-kedai, entah kafe, entah warung, entah apa, yang jualan dia itu isinya apa? Isinya itu gula, gula pasir misalkan. Jadi saya sering bilang beberapa kafe itu, bukan bilang sih, kafe itu kafe-kafe atau mungkin toko-toko yang jualan ya minuman, makanan olahan itu, saya kadang-kadang ya tanda kutip keselnya gitu kan, ini bukan toko makanan tapi toko gula pasir, saya bilang. Dia beli apa kafe apa jus apa segala macam minuman olahan gitu kan, seperempat dari minuman itu isinya gula semua. Ya toko gula lah itu kan. Kenapa orang minum gula? Ah gitu, itu panjang ceritanya. Jadi keadaan masyarakat sekarang dengan pemakanannya itu bisa ya sedikit banyak kita bisa melihat keadaan emosinya mereka. Ya. Karena seseorang itu akan tidak lepas dari emosi dia ketika dia mengkonsumsi sesuatu. Kalau dia tenang, dia pasti akan mikir apa yang dia makan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Perhatikan apa yang kalian makan. Kata. Udah perintahnya kayak begitu. Anna sobabna ma'asobba, kata Allah. Ya. Jadi subhanallah ya, kalau lagi-lagi ya kita mentadaburi hal-hal seperti ini ya, kita akan lihat jangan-jangan hidup saya ini apa ya, kekurangan cinta, defisit cinta gitu kan. Makanya contoh ini kata guru saya. Ya orang-orang kena penyakit-penyakit kronik degeneratif, apalagi penyakit yang berhubungan dengan pankreas. Pankreas itu organ yang menghasilkan insulin. Beliau mengatakan ya itu pasti ada kaitan dengan masalah cinta. Cinta itu nanti perginya kemana? Bisa jadi merasa kesepian, kesendirian. Misalkan seorang ibu 15 tahun gitu kan, bikinin suaminya kopi, nggak ada satupun penghargaan dari suami sampai mengatakan makasih sudah bikinin aku kopi gitu kan. Misal kayak begitu. Jadi cinta itu akan berwujud menjadi suatu ekspresi cinta. Ya, ekspresi cinta itulah yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an. Kalau bicara rumah tangga, ya, dalam bicara rumah tangga itu Allah nggak pakai kata cinta. Coba lihat. Dalam rumah tangga, maka Allah tidak menggunakan frase hub. Hub itu cinta. Tapi Allah menggunakan frase kata mawaddah. Ya. Emang bedanya apa mawaddah sama hub? Oh, jauh beda. Ya. Makanya ada seorang yang pernah mengadu pada Umar. Dia bilang begini, "Ya Khalifah, saya mau ceraikan istri saya," dia bilang. Kenapa? Saya udah gak cinta sama dia. Dibilang kan digeplokin sama Umar gitu kan. Mau kelo gitu kan. Emang semudah itu main cerai-cerai gitu kan. Terus kata Umar, kenapa? Ya nggak bisa gitu. Konsep rumah tangga itu dibangun bukan cuman berlandaskan cinta doang. Karena cinta apalagi pada seseorang itu pasti akan memudar. Tapi ekspresi cinta itulah yang disebut dengan mawaddah tadi itu. Mawaddah itu ekspresi cinta, namanya apa? Kasih sayang meskipun nggak cinta. Ya kan itu cinta itu kan bisa dipupuk sebenarnya kan, dicari lagi bagaimana sumbernya. Ya, maka ketika ekspresi cinta atau cinta itu sudah mulai memudar, berkurang katakanlah misalkan ya, karena kekurangan ilmu, kurang ilmu, jahil segala macam atau maksiat dalam hal ini, maka jangan pernah kehilangan ekspresi kasih sayang. Ya, jadi misalkan ya, meskipun sang suami itu berkurang rasa, tapi kalau pakai konsep iman nggak mungkin. Kalau pakai konsepnya nggak mungkin. Ya, kenapa nggak mungkin? Seorang suami yang menikahi istrinya karena Allah, ya, misalkan ya, kalau kita bicara cinta pada bab rumah tangga, itu kalaulah cintanya pada istri itu berkurang, ya, misal kayak begitu, dengan segala macam kelakuan dan kekurangan istrinya, maka saya yakin kalau suami ini benar dan beriman dan menjaga keimanannya, tidak akan berkurang kasih sayang pada istri itu. Nggak mungkin. Gitu. Meskipun cintanya berkurang.
nggak mungkin. Ya, makanya saya bilang tadi, ya sangat tidak, bukan tidak baik sih, tapi kalau rumah tangga itu cuma dibangun atas dasar cinta pada sang suami atau istri, itu yakinlah bahwa itu akan berkurang dan memudar. Tapi kalau babnya cintanya tadi disampaikan karena Allah Subhanahu wa taala, si suami itu cinta istrinya karena Allah, sang istri cinta suami karena Allah, maka dia akan dijaga, dirawat sama Allah sehingga mawaddahnya tadi itu akan sangat berlimpah ruah dalam rumah tangga tadi. Bahkan bab tentang cinta ini, Allahu Akbar, subhanallah ya. Nah, kalau baca Raudatul Muhibbin, ada satu buku judulnya Taman Orang-Orang Jatuh Cinta, karangannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu keren buku itu. Itu dia menceritakan ngomongin cinta 300-400 halaman coba. Masya Allah. Nah, di situ dijelaskan semua sama Ibnu Qayyim itu dalam buku itu, ya. Taman-taman orang-orang yang jatuh cinta, gitu. Jadi subhanallahnya, Nabi itu sudah menjelaskan bahwa di surga nanti, kata Nabi SAW, akan ada mimbar dari cahaya, kata Rasulullah SAW. Mimbar itu tidak Allah berikan kepada para rasul, para nabi, para aulia, para syuhada, enggak. Terus, dan itu membuat para syuhada, para nabi, rasul itu kan cemburu gitu kan, cemburu, kok aku nggak bisa gitu kan dapatin, atau kami nggak dapat mimbar cahaya itu, karena mimbar cahaya itu mulianya luar biasa gitu kan. Seperti itu ilustrasinya. Ternyata dijelaskan dalam hadis tersebut, Nabi menjelaskan bahwa mimbar cahaya itu hanya diberikan, ya, Allah kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Luar biasa kan, modal cinta doang. Ya. Modal cinta doang, Anda bisa atau kita bisa masuk surga, insya Allah. Kok bisa? Baik, gini, Ibu sekalian, bukan tahu, pasti kenal dan bacalah kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mertuanya Nabi SAW. Kan mertua Nabi kan, anaknya Abu Bakar kan nikah sama Rasulullah SAW. Namanya siapa? Nama anak Abu Bakar yang nikah sama Nabi siapa? Ya, nanti dicari lah. Masa nggak tahu? Tahu lah ya, tapi karena Anda di mute sehingga Anda tidak bisa ngomong. Gitu. Namanya Aisyah. Ummahatul Mukminin. Kira-kira mungkinkah kita menyaingi amalannya Abu Bakar? Jawaban saya mustahil. Mustahil. Sekelasnya Umar aja udah bilang, kami tidak bisa menyaingi amalannya Abu Bakar. Aisyah. Ya. Saking luar biasanya iman orang ini, ya, radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq ini, Nabi katakan, jika iman umatku ini ditimbang dari umatnya atau mungkin zaman Nabi itu sampai hari kiamat, ditimbang iman ini lalu dibandingkan, ditaruh di neraca, dibandingkan dengan imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka niscaya lebih berat imannya Abu Bakar. Luar biasa kan imannya. Pertanyaannya, kalau Anda ditanya, kira-kira pengen nggak ketemu Abu Bakar gitu loh? Pengen nggak, katakanlah, melihat beliau, mendapatkan nasihat beliau, dan bersama beliau radhiyallahu anhu di surga gitu kan? Ya pasti pengen lah, saja pengen gitu kan. Manusia mulia kayak begini. Pertanyaan, how? Gitu kan, how? Kata Nabi apa? Nah, itu satu kalimat Nabi itu, ya, kalau kita pakai di situ, subhanallah, ya. Kata Nabi SAW, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maksudnya gitu, ya. Itu Abu Bakar. Berarti kalau sekarang Anda mengatakan, ya Rasulullah, itu kan, ya Nabiku, ya Muhammad SAW, aku cinta engkau ya Rasulullah. Tapi ngomongnya syahdu gitu ya. Anda ngomongnya itu lagi sendiri, lagi tenang gitu. Ya Allah, sampaikan pada Nabi SAW, aku mencintai beliau ya Allah. Gitu ya. Sampai akhirnya tuh dada Anda tuh, jiwa Anda tuh seperti berbunga-bunga gitu kan. Ya. Dan naik lagi di atasnya. Naik lagi. Ya, saya cerita sedikit sebuah kisah.
ada di IG saya itu, saya dapatkan yang lintas gitu kan, ada seorang laki perempuan, orang barat gitu kan. Satunya laki, satu perempuan. Si perempuan bule ini ngomong sama laki-laki itu, dia bilang kan, I love you, dia bilang gitu kan. Terus si laki-laki itu ngomong, again, dia bilang. Yang ngomong ini laki gitu saya. Kurang lebih gitu lah. Terus akhirnya si perempuan itu bilang, ketika laki-laki bilang, si laki-laki itu bilang again, diulangi lagi sama sang perempuan, I love you, dia bilang. I love you, sampai akhirnya dua-duanya nangis, coba. Masya Allah. Terus saya mikir gitu kan, coba deh nanti Anda lagi sepi-sepi sendirian gitu kan di rumah, hamparin sejadah, sholatlah 2 rakaat, 4 rakaat, terus ngomong sama Allah. Ngomong sama Allah, ya Allah, aku cinta Engkau ya Allah. I love you ya Rabb. Aku cinta. Gitu. Kebayang nggak maksudnya? Wah, indah banget Bapak sekalian. Anda tuh tiba-tiba tuh, ya Allah, kadang-kadang saya mikirnya kalau ini hadis ini kita pakai, ya Allah, damai hidup kita. Nggak ada tuh penyakit-penyakit kejiwaan itu tuh. Kenapa? Ketika Allah mengatakan kepada, jadi ada seorang ya dengan ibadahnya, dengan cintanya, dengan keikhlasannya kepada Allah, dengan semua ibadah yang dia kerjakan itu, akhirnya muncul rasa cintanya pada Allah. Allah pun akhirnya cinta sama sang hamba tadi. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ngomong sama Jibril, wahai Jibril, kasih tahu sama penghuni langit bahwa aku mencintai si fulan, kata Allah. Wish. Bu, Pak, jamaah sekalian, ginilah contoh ya. Anda bertemu dengan seorang penguasa. Penguasa satu daerah, yang daerah itu luas banget, dan penguasa itu cinta banget sama Anda, sayang banget sama Anda. Kira-kira Anda akan dijaga nggak sama penguasa tadi? Pastilah, itu maksudnya. Anda pasti akan dijaga sama dia. Anda pasti akan di-provide apa yang Anda butuhkan sama dia, oleh dia. Ya kan gitu kan? Karena dia udah cinta sama Anda. Untuk bahasa konteks anak saja, misalkan ketika kita udah sayang sama anak itu baik, akhlaknya baik, ininya baik, minta apa aja, apalagi dia minta yang baik-baik. Contoh nih, misalkan kemarin tuh anak saya WA saya dong, ya bayar ini ya, dia bilang, dia beli apa? Nyata dia beli mukena. Saya belilah mukena, saya transfer gitu kan. Dan sebelumnya juga, ya boleh nggak nanti saya mau nonton, ya ada satu ulama lah, ya, ahli ilmu dari Amerika tuh mau datang ke sini bulan apa gitu, tolong beliin ya gitu kan tiketnya juga nggak murah-murah banget gitu kan, tapi ya saya seneng aja gitu loh, karena dia punya kebiasaan yang minta duit tuh kebiasaan yang bagus gitu loh, bukan buat beli ini beli itu yang nggak jelas gitu loh. Jadi ya meskipun katakanlah dia ABG, tapi senangannya itu ikut kajian-kajian si ustadz ini, si ulama ini yang memang nggak murah gitu loh. Tapi ya ketika tadi ya, kita udah cinta sama dia gitu kan, sudah sayang sama anak, apalagi akhlaknya dan dia punya aktivitas itu baik, ya Masya Allah pasti kita akan berikan itu. Begitu juga kalau kita dengan Allah. Ikut kajian 45 menit, beli tiketnya 1 juta, mantap jiwa. Saya ketawa ya. Ikut kajian, bayar tiketnya 500.000 gitu kan, subhanallah ya. Gitu lah. Ya jadi bab tentang cinta ini, Bu sekalian, ya tadi ya, seiring dengan pertumbuhan usia kita, apalagi mungkin laki-laki itu hormon cintanya apa? Testosteron. Perempuan hormon cintanya apa? Estrogen gitu kan. Maka jangan ada gangguan di situ. Makanya ada makanan-makanan yang bisa melemahkan itu, tapi juga sekaligus ada makanan-makanan yang bisa menguatkan itu, gitu loh. Kalau bab tentang kita bicara fisik gitu kan. Kita bicara fisik. Maka kalau itu semua ya kita pelajari, kita tadaburi, ya kita katakanlah apply ya, kita terapkan dalam kehidupan kita, sebenarnya simple kok, apalagi bicara kesehatan, gampang banget gitu kan. Anda mau apa? Mau anti-aging terbaik? Wah. Tadi Ibu Farida kayaknya ada ngomong tentang tidur. Tadi itu kemarin saya diberikan video tentang orang yang dia punya indeks agingnya itu kecil banget gitu kan. Indeks menua dia itu ringan banget, tapi ini orang Amerika atau orang Barat gitu, Amerika kayak gitu. Tapi karena nggak ada Tuhan, dia mengatakan saya itu tidak akan mati gitu dia. Langsung aja saya kullu nafsin za'iqatul maut, mustahil Anda nggak mati gitu.
pasti mati. Meskipun agingnya itu slow, ya, tetap pasti akan mati pada saatnya, gitu kan. Nah, salah satu yang dia kerjakan yang membuat usianya itu punya indeks aging yang sangat rendah. Ini orang banyak banget tidurnya, rata-rata sehari itu 8 jam gitu loh, bisa tidur. Ya, pertanyaannya, apakah tidur itu dibahas dalam syariat? Jelas. Ya, makanya orang-orang yang mohon maaf gitu kan sudah agak menua gitu usia itu, dia kan kembali fase siklusnya itu seperti anak kecil. Jadi jangan lagi terlalu banyak aktivitas. Tidurnya diperbanyak, ibadah diperbanyak, makan nggak usah terlalu banyak juga, secukupnya. Pasti akan itu dia kembali recycle itu. Apalagi bicara tentang puasa tadi. Nah, itu satu tuh tidur. Jadi makanya Allah katakan waja'alna laila libasa. Dan kami jadikan malam tuh sebagai waktu istirahat. Itu berapa kali saya sudah jelaskan di mana-mana. Kalau bisa malam tuh jangan banyak aktivitas. Kecuali aktivitas keumatan, aktivitas belajar ilmu agama, atau hal-hal yang sifatnya itu bisa memberikan pahala. Itu ulama menyebutkan begitu. Jadi, bolehkah suami istri itu begadang? Boleh, kata ulama. Ya, kenapa? Tahu nggak alasannya kenapa? Gini saya jelasin. Bahwa kata Nabi, kata Allah itu, kata Rasulullah SAW itu, dunia ini terlaknat. Kecuali zikrullah, kecuali yang mengingat Allah. Maka, kalau misalkan saya ada ngomong sama teman saya, si Fulan katakanlah, si Budi lah misalkan, si Budi ini, saya ngomong sama dia, kamu nanti siang makan apa, gitu kan. Ya, kamu nanti siang makan apa? Oh, dia katakan makan pempek lah, makan tekwan, dengan Palembang kan. Makan pempek, makan tekwan, apalah gitu kan. Kira-kira obrolan saya sama dia ini obrolan receh nggak sih? Receh kan? Pasti receh lah, cuma ngomong, ya makan apa siang nanti sore ada rencana kemana, receh lah, nggak ada hal-hal yang sifatnya urgent. Ya. Dapat pahala nggak? Kemungkinan besar ya nggak dapat pahala, biasa aja lah, obrolan biasa. Tapi, nggak ada tapinya. Ketika seorang suami bertanya pada istrinya, ngobrol sama istrinya, dan istrinya bertanya pada suami, dan ngobrol dengan suaminya, semua obrolan mereka ini masuk dalam lingkup pahala. Padahal cuman, misalkan dia panggil, mama nanti siang pakai masak apa, gitu kan? Atau suaminya telepon, mama lagi pakai baju apa, gitu. Misalkan kayak begitu. Nah, itu tuh pahala. Semua yang ada pada aktivitas dalam rumah tangga itu adalah pahala. Ya, seperti itulah. Jadi, ya, kembali tadi ke masalah hormon tadi misalkan. Kalau kita bicara hormonnya ada testosteron, ada estrogen, maka Allah juga menyiapkan berbagai macam fitur, ya. Bukan fitur ya, ciptaan-ciptaan itu yang bisa kita pakai untuk menguatkan lagi hormon itu seiring dengan usianya kita, ya. Yang bertambah sehingga kadar hormon-hormon tadi itu juga menurun. Plus juga kalau bisa janganlah mengkonsumsi yang nanti bisa bikin si hormon-hormon itu menjadi berantakan. Kalau tadi Bu Farida ngomong katanya ada serikandi-serikandi di lapangan. Kalau saya jujur boleh katakan cukuplah bapak-bapaknya saja yang berjuang dan susah-susah hidupnya. Jangan perempuan tuh Anda masuk surga dengan mudah aja deh. Gitu loh. Biarkan laki-laki yang susah hidupnya untuk menafkahi para wanita-wanita atau para istri ini gitu loh. Ya, karena tangan Anda tuh terlalu lembut dan halus untuk mengurus hal-hal yang kasar dan berat. Gitu loh. Ini bukan gombal ya, bukan. Bukan. Memang ya begitulah anunya. Segitu-gitunya Nabi Adam alaihissalam, subhanallah ya. Segitu-gitu Nabi Adam itu dikatakan fatalaqqa Adam. Ketika Adam itu makan buah itu, Hawa alaihissalam makan buah dari pohon syajaratul khul itu. Tadi Allahu Akbar tadi siapa nih? Allahu Akbar. Gitu. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Subhanallah ya. Kira-kira Nabi Adam makan itu tuh gara-gara apa? Pernah mikir nggak? Atau pernah baca nggak sirahnya? Ya. Jadi Nabi Adam itu makan buah dari pohon kekal itu, ya, syajaratul khul itu kan. Itu tuh disebutkan kenapa sampai kau makan buah itu gitu kan.
Ada yang tanya sama Adam, ya. Ya aku tuh nggak nyangka ada makhluk berani berdusta atas nama Allah, itu iblis kan. Tapi ada lagi yang menyebutkan Adam makan buah itu, ya, karena janjinya iblis, tipu dayanya iblis di situ. Dia mengatakan apa yang dia katakan, ya, dia katakan bahwa kalau kau tidak makan buah ini, kau tidak akan kekal di surga. Kalau kau tidak makan buah ini, kau akan dipisahkan atau berpisah dengan Hawa. Oke. Pertanyaannya, janjinya iblis ini benar atau salah? Jelas salah, kan gitu kan? Jadi janjinya iblis itu salah. Bohong bahasa kita gitu kan. Tapi ini marketing tingkat tingginya iblis gitu kan. Marketing, jadi kalau Anda belajar misalkan ini marketing kata guru saya begitu. Ini marketing tingkat tinggi kan. Kalau saya ngomong, Jalul Akbar ngomong, saya ngomong Bapak Ibu sekalian minumlah kunyit, makanlah kunyit, gini segala macam, minumlah air kelapa, makanlah katakanlah minumlah madu, minum habatus sauda, zaitun segala macam, terus Anda sehat. Biasalah, emang jelas. Jelas apa yang disampaikan itu emang benar gitu loh. Anda minum air kelapa, makan ini, makan itu benar, emang sehat semua. Tapi kalau ada orang berhasil membuat orang lain melakukan sesuatu yang tidak benar, lalu dia kerjakan, oh Masya Allah nih marketingnya, marketing apa ya, marketing keren gitu kan, meskipun ya dalam konteks negatif ya, seperti itulah. Nah, Adam itu ketika dia makan dan akhirnya selesai makan buah itu, apa yang terjadi? Yang terjadi kan aurat atau pakaian terbuka gitu. Tapi yang disalahkan Allah dalam Al-Quran itu bukan Hawa. Meskipun katanya ada juga intervensi Hawa katanya gitu kan. Tapi yang Allah salahkan siapa? Adam. Itu tadi saya bilang. Ya sudahlah begitu luar biasa hidup di dunia, di surga gitu. Kemudian Allah turunkan Nabi Adam ke dunia kan. Udah gitu susah-susah akhirnya nanem. Jadi waktu turun ke bumi itu Nabi Adam dikasih bibit gandum ya. Bibit gandum suruh tanam segala macam. Sudah lagi lapar-laparnya gitu kan, pengen makan itu menjelang asar gitu kan. Dikasih tahu sama malaikat, kau disuruh berpuasa gitu. Ya udah lagi lapar suruh puasa. Makanya saya bilang, udah yang susah-susah tuh laki-laki aja. Anda cukup yang seru-seruan aja, yang bahagia-bahagia gitu kan, sambil doain suaminya gitu. Jadi jangan kebanyakan di lapangan. Nggak tega saya melihatnya, mohon maaf. Ya. Bahkan yang luar biasanya ya memang apa ya, cinta itu ya memang Allah tanamkan atau letakkan itu ke perempuan kan, rahim ya. Makanya fitrahnya wanita itu adalah cinta dan kasih sayang. Musuhnya dia apa? Musuhnya dia adalah kalau berlebihan itu adalah cemburu. Musuhnya dia kalau berlebihan. Ya. Itu sebabnya ya saya sampaikan bahwa jangan ya, pengganggunya ini apa misalkan. Jadi apa yang menyebabkan hormon seiring dengan usia yang menurun ya. Laki-laki usia menurun, testosteron menurun tuh. Maka Allah kasih, bukan Allah, Allah pasti. Salah satu yang bisa kita lakukan untuk mencegah dia, bukan mencegah, tapi mengurangi ya penurunan itu lebih banyak kalau secara aktivitas itu adalah latihan beban. Ya. Jadi ibu-ibu umurnya udah 40 tahun, bukan nggak boleh kardio kalau saya. Kardionya jangan banyak-banyak, tapi lebih utamakan latihan beban. Contoh latihan beban apa? Banyaklah push up, plank, squat, main barbell, deadlift, bench press, segala macam lah gitu. Itu latihan beban. Itu akan menguatkan massa otot yang pada akhirnya akan menguatkan hormonnya tadi. Berarti nanti kalau si perempuan itu latihan beban kayak begitu, nanti dia testosteronnya bertambah, ya nggak gitu juga konsepnya. Ya, tetap dia akan seimbang, stabil ya. Laki-laki juga sama ya, itu secara aktivitas ya. Termasuk juga apa ya? Sinar matahari. Sinar matahari itu salah satu sinar yang sangat baik dalam memperbaiki hormon. Jadi kalau bisa ya berjemurlah pada waktu-waktu tertentu yang kira-kira tidak terlalu besar UV-nya. Kapan itu? Pagi dan sore. Itu ya.
Jadi kalau ada yang masih kerja siang-siang gitu kan, jam 11, jam 12, jam 1 gitu, jangan lupa pakai payung. Pakai payung. Supaya apa? Supaya tidak terlalu cepat agingnya ya. Salah satunya tadi panas yang terlalu berlebihan. Sama juga kalau dia mau diperbaiki itu slowing down tadi itu kan, si agingnya tadi itu berendam dalam air es. Jadi Anda ambil baskom, jangan baskom kecil buat bayi itulah, baskom agak besar, ya. Nggak muat, baskom bayi mandi. Apa ya, baskom lah gitu kan, atau mungkin ya, kebayang lah ya, kan kolam renang plastik lah gitu kan. Masukin air situ, oke, secukupnya. Air mentah atau air matang? Ya, air mentah lah, jangan air matang. Apanya air matang? Terus apain? Masukin es dalamnya. Masukin es. Berapa banyak? Secukupnya aja, sampai dingin. Lalu Anda berendam di situ berapa lama? 20 detik saja. Itu akan juga sangat baik dalam slowing down sel-sel yang tadi memperbaiki dan buat anti peradangan juga ada tuh. Jadi itu namanya tuh cold immersion. Jadi berendam dalam air dingin. Jadi jangan terlalu sering mandi air hangat. Mandinya air biasa atau air dingin aja lebih bagus. Gitu ya. Apalagi di tempat yang dingin, mandinya air biasa aja. Termasuk tadi subhanallah ya. Tadi saya sempat cerita ada orang yang indeks aging itu lama itu, salah satu rahasia dia itu adalah minum minyak zaitun. Ya, dan minyak zaitun itu adalah isinya kan lemak ya. Dan dia buat hormon itu sangat baik. Either itu ke testosteron, either itu ke estrogen. Jadi beberapa tempat yang kalau Bapak Ibu baca namanya Blue Ocean ya, zone, itu tempat-tempat itu tuh yang dia punya angka harapan hidup itu tinggi-tinggi ya. Itu subhanallah mereka itu memang hidupnya penuh dengan cinta ya. Bahkan nanti Ibu Ketua Sri Kandi kita, Bu Farida, itu nanti ajakin ibu-ibu yang lain tuh buat main apa gitu yang seru-seruan, lempar-lempar bola. Nah, itu tuh di beberapa tempat yang blue zone yang tadi sampaikan tadi itu mereka tuh main kayak begitu, main-main bener-bener. Zaman dulu kan zaman saya di kampung ya, kampung saya dulu di Jambi itu main goyang gobak sodor, main benteng apa segala macam, main kalau apa itu main cingkling. Cingkling kan tahu ya, pakai genteng itu dibuletin terus gitu. Lalu saya dulu main karet, main karet. Karet yang itu tuh yang kaki kita goyang-goyang gitu kan. Itu ternyata menimbulkan kebahagiaan ya. Perasaan cinta itu tuh sangat baik. Makanya di Okinawa itu kalau nanti Anda ada TV berbayar itu, kalau nggak salah film itu judulnya 100 and Life gitu sih nggak saya. Itu orang-orang yang hidup itu 90 tahun ke atas di beberapa tempat, salah satunya itu di Okinawa, Jepang. Di Okinawa itu mereka main, jadi main sama anak-anaknya, cucu-cucunya, main-main seru-seruan gitu kan. Akhirnya ketawa-ketawa ya dengan keluarga segala macam, kumpul dengan teman-teman, jangan bahas hal yang berat-berat gitu kan. Hal-hal yang senang-senang aja kita tanpa berlebihan tentunya. Ya, dan di Okinawa itu yang mereka makan tuh unik sebenarnya kalau Anda baca ya. Itu salah satunya itu tiap hari itu tidak pernah lepas menu mereka itu kunyit. Turmeric, kurkumin ya. Ada aja menu mereka tuh makan kunyit di situ. Apalagi kunyitnya mungkin bagus kali ya, itu salah satunya. Jadi kalau tadi misalkan minyak zaitun, lupa tadi minyak zaitun tadi tuh kita mau konsumsi berapa banyak. Beberapa yang saya baca itu ada yang dari 3 sendok makan sampai 10 sendok makan sehari. Sehari ya. Jadi itu buat bahan baku hormon itu sangat baik. Ya, jadi minum minyak zaitun itu. Atau kalau enggak sumber-sumber lemak yang baik. Contoh mungkin tadi minyak zaitun bisa, VCO bisa, atau alpukat juga bisa ya. Kemudian apalagi itu ya, biji matahari ya, bunga matahari itu, kuaci juga bagus itu, makan kuaci ya. Tapi kuacinya jangan kuaci yang pakai pemanis buatan. Ya, itulah. Itu ya, kemudian misalkan yang lain itu salah satunya itu yang di Okinawa itu mereka
makan itu tuh. Taro. Tahu taro? Ubi yang ungu itu loh. Ubi ungu. Jadi mereka tuh tiap hari tuh makan ubi ungu. Hampir tiap hari. Ada kunyitnya, ada ubi ungunya, dan mereka tidak makan makanan olahan, tidak makan sosis, tidak makan nugget gitu. Tidurnya benar, jadi umur 90 tahun masih bisa masukin benang ke dalam jarum tanpa kacamata. Gitu. Jadi saya tuh kadang-kadang ngebayangin gini ya Bu sekarang ya, Masya Allah ya, kalau kita tuh punya niatnya itu, ya Allah izinkan aku untuk mengembalikan jasad ini kepadamu dalam keadaan yang baik, tanpa penyakit, sebagaimana dulu engkau menciptakan ini dalam keadaan yang baik. Kayaknya indah banget hidup kayak begitu ya. Indahnya tuh, kan ini kan jasad dipinjemin gitu kan. Penyakit yang kita dapatkan, kita di luar kita bicara tentang penyakit yang emergency atau infeksius, itu enggak saya bahas. Yang saya bahas adalah penyakit-penyakit karena ulah kita. Kencing manis, darah tinggi, stroke segala macam, itu kan karena ulah kita. Ya. Saya ngebayangin itu kita dipinjemin sesuatu, kemudian kita ngebalikin ke yang minjemin itu dalam keadaan yang baik, kan seneng yang baik gitu loh. Ya, pasti senang gitu kan, dan dia akan menyatakan bahwa ya Anda orang yang Masya Allah ya menjaga amanah gitu kan. Janganlah, makanya saya bilang ya sehat itu sejatinya harus membuat kita semakin taat ya. Jangan sampai sehat itu membuat kita malah maksiat, bikin Allah cemburu ya, bikin Allah katakanlah murka sama kita ya, hidup kita berantakan. Padahal dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, Allah tuh berkata begini, wahai manusia, aku ciptakan kalian untukku, kata Allah. Itu kata pertamanya. Terus Allah mengatakan lagi, wahai manusia, aku ciptakan kalian untukku. Ya, aku ciptakan kalian untukku, dan aku ciptakan dunia ini untukmu. Ya, kita dengar hadis itu ya mungkin biasa aja, tapi kalau sudah kita pahami dengan baik, itu Masya Allah ya. Berarti tujuan kita hidup di dunia apa? Allah kan? Tidak ada yang lain. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah Allah. Udah. Di luar itu, nggak penting-penting amat. Biasa aja. Makanya, ke apa ya? Kayak kadang-kadang bingung saya, dan ada orang ini stres, ini cemas, ini itu. Apa orang kita hidup tuh buat untuk Allah gitu loh. Dunia ini diciptakan untuk kita. Jadi ilustrasinya tuh begini ya. Gini, ada orang mau berangkat dari Jakarta mungkin ke Jogja, misalkan dari Jakarta Jogja. Maka ketika dari Jakarta Jogja, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, berhenti terus dia. Dari Jakarta Jogja dia akan misalkan kalau lewat jalan tol ya, misalkan jalan tol itu lewat Batang, Tegal, Pekalongan, Pemalang sampai ke Semarang misalnya kayak begitu. Setiap tempat itu dia berhenti. Coba lihat. Kira-kira sampai Jogja capek nggak? Capek lah. Gitu. Kebayang ya. Ada orang hidupnya di stasiun kesedihan berhenti kelamaan, di stasiun takut berhenti kelamaan. Itulah ilustrasi kota-kota tadi itu. Sehingga ketika sampai ke urusan akhirat sudah capek dia. Itu. Padahal Allah bilang apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah, berlarilah menuju Allah. Suruh bersih, yang disuruh lari kita jalan, yang disuruh jalan kita lari. Capek lah kita. Semua akhirnya muncullah penyakit-penyakit. Semua dipikirin. Overthinking lah, over, semua dioper-operin. Capek hidup kayak begitu, ngapain? Gitu. Suami keluar, ini dipikirin, nanti begini-begini. Anak di pesantren, gini. Lambungnya yang kena. Padahal cukup dengan sebuah kata, dia bilang, ya Allah, ku titipkan suamiku kepadamu, ku titipkan anakku kepadamu. Selesai. Emang bisa semudah itu? Gitu. Nah, bisa lah, kalau kita tahu kaidahnya. Ya. Gitu ya. Nah, terakhir adalah, tadi kan ada minyak-minyakan tuh, terakhir adalah serat. Serat itu dari mana bisa didapatkan? Banyak lah. Misalkan ya, rumput laut, lidah buaya, kolang-kaling, atau sarang walet tuh kan serat, atau buah-buah sayur itu kan syarat-syarat semua itu. Nah itu makanan-makanan yang bisa bikin bahagia, gitu kan, atau menimbulkan cinta. Oh kok bisa? Bisa lah, karena memang makanan tadi adalah makanan bagi para bakteri yang ada dalam perut kita.
bakteri-bakteri yang mereka memerlukan serat, termasuk ya kurma-kurma gitu kan, seperti itu. Itu tinggi serat dan itu menjadi bahan baku untuk memproduksi hormon kebahagiaan. Dan hormon kebahagiaan itu sebagian besar produksinya ada di dalam perutnya kita. Jadi kalau Anda ketemu dengan teman yang lagi hatinya susah, lagi tidak bahagia, sudah tahu kan Anda harus sajikan dia makanan apa? Contohnya apa? Ajak dia makan rujak, misal. Atau ajak dia makan apa ya? Ya karedok ole lah. Atau kasih dia sarang walet. Nanti dia akan tersenyum dan bahagia, kitanya menangis karena sarang waletnya sebotolnya harga 100.000. Oke, jam 10:30 sudah, Masya Allah. Satu lagi mungkin tambahan terakhir itu adalah fermented food, makanan fermentasi ya. Bisa Anda konsumsi, mulai konsumsi. Jadi kalau nanti kumpul-kumpul nih para Srikandi PTBA ini, harapan saya ya mudah-mudahan udah mulai kurang-kurang tuh makanan yang bertepung, terigu, gula pasir gitu. Diganti dengan makanan-makanan yang ya boleh dibilang itu makanan-makanan simple gitu kan. Ya, mungkin bahasa kita tuh tradisional gitu kan. Tapi justru malah di situ seratnya tinggi ya. Jadi contoh nih ketika orang makan getuk kan, kalau Anda bayangkan getuk ya, getuk itu kan biasanya kalau dimakan pakai apa temennya? Kelapa kan. Ya. Itu ada ilmunya sebenarnya. Karbo itu kalau ketemu lemak itu sangat baik ya. Sangat baik dan dia tidak akan menyebabkan gula darah itu terjadi lonjakan pasca kita makan produk yang mengandung gula tinggi tadi, gula tadi ya, karbohidrat tadi. Jadi kalau makan getuk pakailah atau mungkin pakai kelapa itu sangat bagus. Berarti kalau makan nasi supaya nasi kita itu nggak menyebabkan gula darah kita tuh melonjak setelah makan, caranya gimana? Nasinya kasih serat atau nasinya kasih minyak. Jadi nasinya nanti dicampur dengan minyak zaitun, VCO campur ke situ atau dikasih biji-bijian dalam nasi tadi sehingga si nasinya itu tidak berisi gula saja tapi dia mengandung serat juga. Saya kira mungkin itu ada waktu 10:30 karena saya juga mau jemput anak habis ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Dokter atas materi yang disampaikan. Dan sekarang kita akan melaksanakan dulu tanya jawab nih Dokter, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul di kolom chat ini dari kakak Srikan di Bukit Asam. Mungkin izin saya langsung saja nih membacakan pertanyaan-pertanyaannya bagi kakak-kakak. Mungkin kalau misalkan ada yang mau bertanya secara langsung nanti setelah kita menyelesaikan pertanyaan yang ada di kolom chat boleh ya. Untuk pertanyaan pertama dari Kakak Triyeli. Assalamualaikum. Mau nanya, apakah ada saran atau kiat-kiat jika sudah mencoba memaafkan tetapi hatinya tetap belum menerima kenyataan? Meski udah mencoba untuk mempertebal iman dengan banyak ibadah dan tidak mau peduli, bahkan sudah meng-cut off orang-orang yang berpotensi membuat hati kita tidak tenang. Sementara dokter tadi bilang kalau hati adalah raja. Lalu apakah selama ini kita tidak menerima begitu hitungan argo dosanya tetap jalan? Jazakallah khairan dokter. Silakan dok. Wih, mantap ini pertanyaannya. Ya gini, jadi kunci dari memaafkan itu adalah ilmu ya, ilmu. Jadi saya jelaskan dengan kisah mungkin lebih bisa dicerna ya. Suatu hari ada seorang yang mencaci maki Abu Bakar, sahabat paling mulia ya. Waktu beliau radhiyallahu anhu itu dicaci oleh orang tadi, dimaki segala macam, ada Nabi di situ. Terus waktu dia dicaci-caci begitu, dimaki begitu, Nabi senyum aja gitu. Terus ya manusia gitu kan, akhirnya Abu Bakar tidak lama kemudian membalas cacian dan makian tadi itu. Selesai Abu Bakar membalas tadi itu, bukan selesai, dalam sebentar saja Nabi langsung pergi gitu kan. Nabi langsung pergi. Terus tidak lama kemudian Abu Bakar bertanya setelah selesai itu kan, ya Rasulullah, bukankah
Kenapa engkau tadi pergi gitu kan? Kenapa tadi engkau senyum dan kemudian kenapa engkau pergi waktu aku kan boleh membalas, kata Abu Bakar gitu kan. Ya apalagi cacian itu segala macam tuh ya nggak enak di hati gitu kan. Terus Nabi katakan begini, ketahuilah ya Abu Bakar, kata Nabi SAW, bahwa ketika engkau tadi sedang dicaci itu, dimaki itu, kata Nabi, ada malaikat yang mendoakan kau. Coba. Ada malaikat yang mendoakanmu, kata Nabi, dan waktu engkau membalas itu, kata Rasulullah, malaikat itu pergi dan aku pun pergi, kata Nabi. Paham ya? Jadi Anda, kita sering dengar ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kan gitu kan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa nafsul mutmainnah, kan gitu. Irji'i, kembalilah padaku, kata Allah. Yang Allah panggil di situ, apakah jiwa orang yang penuh kebencian? Enggak. Yang Allah panggil di situ, apakah jiwa orang-orang yang penuh dengan kemarahan, dendam? Enggak. Nafsul mutmainnah, irji'i. Jadi kalau mau dipanggil Allah dengan panggilan ya ayyuhatun nafsul mutmainnah, harus tenang jiwa itu. Pertanyaannya, kalau jiwa itu masih ada bencinya atau mungkin nggak terima ini itu segala macam, dapat nggak panggilan itu? Yang nggak dapat lah. Sekarang mau pilih yang mana gitu kan? Nah pertanyaannya, ada orang menyakiti kita segala macam, apakah misalnya itu kan kita nggak memaafkan segala macam itu ada gunanya buat kita? Ya nggak ada guna, dan nggak ada gunanya juga buat dia. Nggak ada gunanya kalau kita memaafkan. Kenapa? Ya karena akan sangat besar sekali pahala orang-orang yang memaafkan itu. Saya begini ya, saya cerita sedikit. Saya setelah ya belajar, karena semakin hari belajar semakin tahu saya itu bodoh gitu ya. Dulu ini ilustrasi saja. Saya tahu ada orang-orang yang ngomongin saya di belakang, si ini, si itu, sama macam. Dan itu kan masuk ke dosa besar sebenarnya kan, ghibah kan. Ghibah atau fitnah segala macam terserah lah gitu kan. Ketika saya dengar bahwa nanti di yaumil hisab itu ada orang-orang yang bangkrut, ya. Orang bangkrut apa? Orang-orang yang akhirnya dia mendapatkan dosa orang lain gara-gara kelakuannya dia kan gitu kan. Wah, saya bilang dalam hati saya ya Allah, aku nggak terima digibahin sama dia. Aku minta pahala puasanya dia. Aku minta pahala hajinya dia. Boleh kan gitu, boleh kan digibahin gitu, boleh minta gitu kan. Tapi subhanallah ya, setelah saya belajar lagi itu, saya bilang, apa gunanya saya bikin susah orang? Saya bilang, gak ada gunanya. Toh juga ada satu momen waktu kita itu mau masuk surga, ada satu level tinggi di surga itu, saya lupa hadisnya seperti apa, nah, tapi kurang lebih beginilah gambarannya. Kata Nabi itu, kalian mau nggak tempat di situ, kata Allah. Ini penghuni udah surga nih gitu kan. Orang-orang penghuni surga itu kan, mau ya Allah katanya. Mau nggak ke sana, kata Allah, mau. Tapi kalian ada syaratnya, kata Allah di situ. Oh gitu, apa syaratnya Allah? Kata Allah di situ, kalian harus maafkan orang-orang yang menzolimi kalian. Syarat itu. Mau nggak di sono? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau saya sih mau. Sehingga dulu waktu saya tahu hadis begini segala macam gitu kan. Sekarang itu saya bahkan subhanallah, saya bukan mengatakan saya ini baik banget, enggak lah. Ya kita manusia lah. Tapi sekarang saya sudah mulai naikin level saya. Samih antar robe. Maafkanlah dan Anda akan jadi pemenang. Saya bahkan saya kasih tahu ya, saya berinfak dan berwakaf atas nama orang itu. Gitu. Supaya apa? Saya mau jadi pemenang. Nah, gitu. Saya nggak mau banyak urusan sama orang. Apain? Ya, pertanyaan itu berdosa apa enggak? Bukan masalah dosa apa enggak gitu loh. Kadang-kadang kalau kita nggak menerima gitu hitungan argo dosa, nggak tahu itu urusan kita sama Allah. Tapi saya katakan saya nggak mau hati saya itu ada celah-celah, ada kebencian, kemarahan, saya nggak mau. Nggak. Saya mau kembali pada Allah dalam keadaan hati yang baik. Ada orang ngomongin saya, silahkan. Bahkan kalau perlu saya doakan dia. Ya, karena mustahil kita berharap semua orang tuh suka sama kita, mustahil. Nabi aja kayak begitu, gitu kan. Jadi ya pilihannya kembali pada ibu, dan pilihan yang paling gampang adalah apa? Kembalikan hati kita kepada Allah. Ya Allah, ada doanya itu saya pernah posting di IG saya.
Udah cukup lama itu. Ya, beberapa hari yang lalu saya ingat, ambillah diriku dariku. Ada doanya gitu. Mana ya doanya? Nanti coba saya lihat ya. Udah lama itu, tapi wah indah banget itu doa itu. Intinya tuh ambillah diriku dariku ya Allah. Maksudnya ambillah hatiku dariku. Uruslah ya, aku nggak mampu ngurusnya. Kita nggak bisa urus hati kita, nggak bisa. Mana bisa kita? Makanya doa ya muqallibal qulub tuh kalau kita tadaburi ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Kenapa? Nggak bisa kita ngurus hati kita. Ngapain gitu loh kan? Akhirnya ribet dengan urusan orang lain. Lu mau caci gue silakan, mau maki gue silakan, serah. Saya tidak akan bisa memuaskan semua orang. Tapi saya mau bertemu Allah dalam keadaan yang baik. Nah kalau ibu ya yang bertanya ini mau bertemu Allah dengan keadaan yang baik, ya selesaikan saja semua. Ya, toh nggak ada ruginya juga. Bahkan kalau seandainya itu masih membekas dalam diri kita, bersiaplah akan ada konsekuensi ke organ tubuh kita. Ngapain? Ya nggak ada gunanya kan? Gitu. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Dokter Zaidul Akbar atas jawabannya. Berarti dari kitanya ya, Dok, ya harus yang menjaga tuh kitanya gitu. Mau dibilang seperti apa dengan orang-orang, yang penting respon kita terhadap orang itu seperti apa. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, Dokter. Ini ada 2 pertanyaan yang sejenis, jadi akan kami jadikan satu gitu ya, kami rangkumkan menjadi 1 pertanyaan, yakni mengenai kesehatan jika mandi menggunakan air dingin ketimbang mandi air hangat gitu kan, Dok. Jadi pertanyaannya itu dari Ibu Aslinda dan juga Ibu Desi Maria. Dokter Zaidul Akbar tadi disampaikan bahwa akan lebih baik untuk kesehatan jika mandi menggunakan air dingin ketimbang mandi air hangat. Sementara ketika kita mandi air hangat, badan terasa lebih rileks, dan bahkan seringnya ketika sedang tidak enak badan, orang tua zaman dulu tuh menyarankan untuk mandi dengan air hangat. Apakah efek jangka panjangnya pada kesehatan jika kita selalu mandi air hangat? Dan kemudian kalau dari Ibu Desi terkait mandi ini, Dok, apakah benar bahwa mandi terbaik itu setiap harinya sebelum subuh, misal jam 4 atau jam 4.30, dan apa hubungannya dengan kesehatan kita? Silakan. Saya nggak tahu yang bertanya ini apakah dia pengen mencari legalisasi karena beliau tiap hari mandi air hangat atau tidak, saya nggak tahu. Tapi saya asumsikan beliau bertanya karena memang apa ya, pengen tahu gitu. Karena ketika saya bertanya, saya nyampaikan kayak begini itu sebenarnya lebih banyak jujurlinya, lebih banyak yang ada orang ketika punya fasilitas tentunya Allah titipkan ke mereka ya. Lebih banyak mandi air hangat daripada mandi air dingin gitu kan. Kalau Anda lihat mesin mobil, kalau dipanaskan terus-menerus apa yang terjadi? Kan aus mesin itu. Makanya bahasa saya tadi itu kalau ibu-ibu sekalian cerna, jadi sebenarnya bukan saya melarang mandi air hangat, enggak. Berarti saya juga mandi air hangat ada, cuman saya lebih sering mandinya pakai air biasa atau air dingin. Ya, kenapa? Ya karena salah satu cara slowing down aging itu dengan air, dengan sesuatu yang sifatnya dingin gitu loh, bukan dengan panas. Bahkan kalau kita lihat ya makanan-makanan yang teroksidasi itu kan gara-gara panas, bukan gara-gara dingin. Bahkan disebutkan beberapa ilmuwan itu mengatakan kalau mau gula pada nasi itu berkurang atau menurun kadarnya, itu nasinya dimasukin kulkas. Kata mereka gitu. Jadi dimakan nasi dingin gitu loh. Makanya di Jepang itu ada beberapa mian gitu yang dimakan dalam keadaan dingin, benar-benar dingin mie itu. Ya, jadi kapan kita pakai mandi air dingin, mandi air hangatnya? Ya sebenarnya akan sangat menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya, kalau memang jadi kalau kita ngerti kaidahnya, dingin itu fungsinya apa? Hangat itu fungsinya apa? Ketika tadi kan situ sebutkan ketika sedang tidak enak badan. Sedang tidak enak badan itu rata-rata tubuh kita sedang turun, sedang dingin bahasa itu salah satu itu lembab gitu kan. Jadi kaidah dalam pengobatan penyakit di luar konvensional ya, penyebab penyakit itu bisa jadi karena dingin, bisa jadi karena lembab. Nah, maka mandi air hangat itu digunakan di situ sebenarnya. Sedang tidak enak badan. Tapi kalau hari-hari gimana? Lebih baik air biasa aja kalau saya. Ya. Tapi kalau memang butuh, jadi efek dari pemanasan atau penghangatan pada air tadi itu seperti apa? Dia akan bikin memang vasodilatasi. Vasodilatasi itu melebar pembuluh darahnya. Ya. Jadi kayak misalkan saya
memang udah letih banget, capek banget, ya saya biasanya awalnya, ini gaya saya sih, awalnya saya kan mandi air hangat, awalnya. Tapi nyiramnya, saya pakai air dingin. Switching kayak begitu tuh ternyata menurut beberapa apa yang saya baca gitu kan, bagus banget untuk justru malah stimulus imun. Ya. Lagi panas, kita hangat gitu kan. Kemudian setelah itu misalkan habis kena air hangat itu kita basuh lah pakai sabun segala macam, bukan basuh, kita kasih sabun segala macam, and then setelah itu kita kasih air dingin aja. Jadi itu dalam kondisi tubuh yang normal ya, tidak ada sakit ya. Ini bahasa normal. Maka itu menurut mereka itu sangat baik dalam menstimulus imunitas tubuh kita gitu ya. Jadi ya sangat lah ya, maksudnya fleksibel kapan kita pakai, tapi kalau lebih saya sarankan jangan terlalu sering menurut saya. Bahkan menurut beberapa yang saya baca itu juga sperma saja ya, sperma itu atau hormon testosteron itu selalu sering kena papar dengan air panas itu nggak menurun kualitasnya. Ya, jadi mungkin bagi laki-laki gitu kan, ketika dia mandi gitu lebih bagus ketika dia menggunakan air dingin tadi, seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin terakhir kali ya, sudah 10.50. Saya pernah baca waktu mandi terbaik setiap harinya yaitu sebelum subuh, misalkan jam 4 atau jam 4.30. Wallahu alam, saya belum tahu anunya apa ya. Cuman hubungannya apa, cuman beberapa orang-orang yang saya mendapatkan bagaimana kehidupan kesehatan mereka itu memang salah satunya memang sebelum subuh itu mereka mandi. Ya. Jadi misalkan Anda bangun sholat malam 3:30 atau jam 3 itu mereka mandi. Ya, mandi kemudian itu saya lihat memang secara kulit apa segala macam itu memang lebih glowing ya, lebih bagus gitu. Tapi saya nggak tahu secara apa namanya penelitian atau apa, wallahu alam, saya belum baca dan belum bisa jelaskan sekarang, wallahu alam. Baik, terima kasih dokter. Dok, mungkin ini kan masih 10.51 nih dok. Izin ya dok ya, satu pertanyaan lagi nih, mungkin karena ada dua dikompakkan saja ya dok, jadi resumkan saja nih dok. Pertanyaannya ini mengenai bahwa perempuan ini kan rawan dengan beberapa penyakit ya, seperti myom atau penyakit yang lainnya gitu. Apakah ada tips atau pengobatan herbal sebagai alternatif untuk menambah ilmu kami semua, termasuk upaya preventif jika ada ya dokter? Nah, kemudian yang kedua ini pertanyaannya, apa sih gitu hal yang bisa ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk merecovery tubuh jika sudah kekurangan juga memilih makan yang belum baik, pola makan yang belum baik. Mungkin itu dokter. Baik, yang pertama mengenai myom atau beberapa tips berkaitan dengan itu sebagai pilihan mungkin pencegahan sih ya. Mungkin saya akan skip membahas tentang emosinya, tapi saya akan bahas lebih ke fisiknya aja sih ya. Yang pertama, kurangi atau mungkin stop kira-kira produk-produk yang yang gini lah, ngomong gimana ya, yang punya efek namanya endocrine disruptor. Nanti coba aja dicari deh apa endocrine disruptor ya, nanti coba dilihat apa saja bahannya. Anda akan terkejut, ternyata itu hampir semua produk yang kita pakai zaman sekarang itu ada endocrine disruptornya. Maka kalau saya sih ya, saya punya odol sendiri, saya punya sabun sendiri gitu loh, salah satunya karena banyak sekali endocrine disruptor di berbagai kosmetik dan toiletries. Itu yang paling utamanya. Kemudian makanan-makanan olahan yang terutama mengandung gula tinggi, atau mungkin processed food atau sampai ke ultra processed food, ya itu saya sarankan jangan sering-sering dikonsumsi ya. Kemudian berikutnya adalah makanan-makanan tinggi serat dan fermented atau mungkin fermentasi, ya sayur buah gitulah, mungkin sudah pada paham semua. Dan makanan-makanan fermentasi, ya entah itu dengan cuka, entah itu dengan probiotik. Nah, yang terakhir adalah dari pengalaman saya pribadi yang paling banyak dan paling bagus memberikan efek untuk urusan perempuan, memang semua bahan yang menggunakan rata-rata kunyit ya.
rata-rata kunyit. Jadi kunyit itu bisa Anda campurkan entah dengan serai, entah dengan jeruk nipis, entah dengan jahe. Nah itu, yaitu sepengalaman saya itu sangat baik dalam menjaga kesehatan reproduksi ya. Ya paling gampang ya kunyit asam ya, paling gampang ya. Atau bahan baku yang kita bisa bikin sendiri di rumah, nanti tidak perlu pakai gula pasir atau gula merah, tapi kita bisa pakai madu ya, atau mungkin gula-gula aren kayak begitu. Itu ya. Kemudian apa lagi nih? Tadi terakhir apa? Jadi yang terakhir ini dok, gimana caranya supaya kita itu ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk recover kalau kita sudah terlanjur terkena penyakit akibat pola makan ataupun pola hidup yang kurang baik. Ya paling mudah ya perbanyakin puasa ya. Wah puasa, kemudian olahraga, tidur yang benar, ya makan yang benar. Sebenarnya itu aja ya. Kuncinya itu cuman memang tidak semudah itu mengerjakannya, karena ya godaannya itu besar sekali ya. Misalkan sudah ada Anda punya geng yang saben minggu tuh 2 kali sehari ya, mie ayam, bakso gitu-gitu. Jadi cari geng yang sukanya makan sehat itu memang susah ya. Kalau mungkin di lingkungan Bukit Asam ini Anda sudah mulai membangun komunitas hidup sehat, itu saya kira mungkin bagus sekali ya untuk kita menstimulus orang untuk tadi ya, niatan paling utama itu mengembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan yang baik. Itu Masya Allah ya. Dan apalagi lingkungan yang nggak terlalu rame ya, jadi kita mungkin yuk mungkin jogging yuk, atau mungkin cari gym ya. Bahkan sekarang itu ya beberapa akhwat-akhwat para muslimah ummahat itu nyari gym yang ada nggak gym yang nggak campur lagi sama perempuan gitu. Susah sama sekarang kan. Jadi kalau di situ ada peluang-peluang bisnisnya banyak sekali sebenarnya ya. Gym yang nggak nyampur. Jadi nanti dia mulai latihan beban segala macam, dan nggak usah khawatir juga itu akan sampai bikin sterek gitu, enggak lah ya. Nah kemudian itu ya, dan kembali ke itu tadi rimpang-rimpang gitu ya. Jadi kalau saya pribadi, ada nggak saya makan tiap hari? Banyak. Saya sehari itu bisa ada mungkin 20 kali, 25 kapsul saya makan gitu kan. Tapi itu memang ada takaran buat saya sendiri gitu kan. Entah itu ada habatus saudanya, ada zaitunnya, ada VCO-nya, ada grape seed-nya, resveratrol, macam-macam lah, itu saya makan tiap hari. Ya, termasuk juga kalau boleh ngiklan sedikit gitu kan, saya kemarin pernah ada share resepnya itu ada saya share ada 7 herbal kalau nggak salah. Waktu itu ada temu putih, temu hitam, temu lawak, ada kunyit, ada jahe. Nah itu jadi satu resep gitu kan, tapi akhirnya kita bikin satu produk namanya tuh Fix Me. Fix Me. Jadi Fix Me ini kemarin kita coba beberapa orang ya, alhamdulillah tuh Masya Allah banyak sekali perubahan di mereka ya. Jadi Fix Me itu kerjanya itu ketiga hal, stamina, imun, dan pernapasan. Jadi tadi pagi saya minum nggak Fix Me, saya minum Fix Me campur air. Gitu ya, kurang lebih kayak begitu. Dan makan-makanan olahan, makanan tinggi gula, makanan-makanan tinggi minyak, ya minyak-minyak vegetable oils gitu ya, stop aja ya, gampangnya begitu.